Selamat pagi murid-murid Miss kelas 7. Apa kabarnya? Miss harap semua baik-baik saja ya. Oke, jadi sebelum Miss akan menyampaikan materi, Miss akan memperkenalkan diri dulu karena ini merupakan pertemuan kita yang pertama. Jadi perkenalkan, nama Miss Yosefa Tiorida Gultom, nama panggilan Miss adalah Miss Eva. Miss akan membawakan materi prakarya untuk kelas 7. Nah, jadi untuk materi kita hari ini perlu anak-anak Miss dipahami, ditonton video ini sampai habis dan jangan lupa untuk mencatat setiap materi yang udah Miss sampaikan. Untuk pertemuan kali ini Miss akan menyampaikan beberapa hal penting yang akan kamu pelajari. Yang pertama, harus mengerti yang namanya pengertian dari serat. Yang kedua, mengetahui jenis-jenis serat. Dan yang ketiga, mengetahui karakteristik bahan serat tersebut. Lingkungan sekitar kita juga memiliki yang namanya potensi untuk membuat kerajinan. Nah, contohnya mungkin di sekitar rumah kita banyak menanam yang namanya pohon pisang. Jadi pohon pisang ini banyak digunakan, yaitu pelepahnya bisa kita gunakan untuk membuat kotak pensil, bisa membuat tas atau lain sebagainya. Nah, jadi untuk daerah pinggir pantai atau daerah pesisir itu beda lagi untuk pemanfaatan tanamannya. Nah, mungkin di daerah pantai lebih banyak menggunakan yang namanya buah kelapa. Nah, ini ada Miss tunjukkan gambar. Ini merupakan gambar apa? Ayo, ada yang tahu ini gambar apa? Ini merupakan pohon kapas dan pohon kapuk ya. Nah, jadi pohon kapas dan pohon kapuk ini banyak digunakan untuk yang namanya pembuatan baju dan pembuatan produk lainnya. Nah, jadi dalam teks kali ini Miss mau menyampaikan apa itu pengertian dari serat. Nah, serat itu merupakan potongan-potongan yang memanjang ya dan memiliki tekstur yang utuh. Contohnya seperti serabut kelapa. Serabut kelapa kan memiliki yang namanya jaringan yang panjang-panjang ya. Nah, jadi itu adalah serat. Berdasarkan ketersediaannya, serat itu terbagi dua. Ada serat alami dan ada serat buatan. Kalau dikatakan serat alami berarti seratnya berasal dari alam. Sedangkan serat buatan berarti seratnya terbuat atau dibuat oleh tangan manusia. Kali ini Miss akan menjelaskan khusus untuk serat alami. Nah, jadi serat alami terbagi atas dua ya nak. Ada serat berasal dari tumbuhan dan juga serat berasal dari hewan. Sebenarnya ada tiga, ada juga yang terbuat dari mineral. Cuman kita khusus untuk yang hewan dan tumbuhan saja. Tidak semua tumbuhan itu bisa digunakan seratnya ya nak. Ada persyaratan-persyaratan khusus untuk bisa diambil seratnya. Nah, jadi persyaratannya itu seperti kuat, tahan lama, dan teksturnya itu tetap atau tidak kusut seperti itu ya. Nah, jadi serat alami dari tumbuhan itu bisa berasal dari yang pertama, bisa berasal dari batangnya, bisa berasal dari daunnya, bisa berasal dari buahnya, dan berasal dari bijinya. Tidak semua tanaman berbiji bisa digunakan seratnya ya. Jadi hanya tumbuhan kapas dan kapuk yang digunakan bijinya untuk pembuatan serat produk tekstil. Nah, ini dia tadi yang Miss tunjukin di awal pertemuan kita, itu gambar dari pohon kapas dan pohon kapuk. Jadi kapas itu banyak digunakan ya untuk produk kita sehari-hari. Jadi baju kita bisa terbuat dari kapas, kemudian benang terbuat dari kapas, tisu makeup juga terbuat dari kapas, dan lain sebagainya. Sedangkan kapuk lebih banyak digunakan untuk yang namanya pembuatan tempat tidur. Nah, jadi untuk serat dari batang, tidak semua tanaman itu yang berbatang diambil seratnya. Jadi ada beberapa tanaman khusus yang dia baik berkambium maupun tidak berkambium yang dapat digunakan untuk pembuatan serat. Seperti contohnya berikut ini yang Miss buat gambarnya ya. Nah, jadi ini gambar tanaman yang berkambium yang bisa diambil seratnya ya. Contohnya seperti batang mahkota dewa, batang melinjo. Nah, jadi ini serat dari batangnya yang dia tidak memiliki kambium. Banyak orang menggunakan daun tanaman untuk pembuatan bahan tekstil serat alami ya, seperti
jadi ini gambar-gambar tanaman yang menggunakan daun untuk pengambilan seratnya ya. Jadi ini juga ada Miss buat keterangan gambarnya, dibaca bagus-bagus ya. Nah, yang terakhir adalah serat dari buah ya. Jadi serat yang diambil dari buah itu adalah pohon kelapa. Jadi seratnya itu adalah sabut kelapanya yang digunakan untuk yang namanya pembuatan produk-produk seperti pembuatan tali tambang, pembuatan keset kaki, gitu dia. Nah, ini gambar serabut kelapa yang masih utuh. Kemudian sampingnya ada seratnya yang sudah diurai-uraikan. Kemudian yang terakhir produk yang sudah dijadikan dari serabut kelapa tersebut ya. Ini merupakan tali sabut kelapa. Nah, jadi itu dia merupakan serat yang berasal dari tumbuhan. Kita lanjut untuk serat yang berasal dari hewan. Nah, yang kedua Miss jelaskan tentang serat dari hewan. Nah, kebanyakan hewan-hewan itu digunakan adalah bagian dari stempel dan filamen. Nah, berbeda dengan yang namanya tumbuhan ya. Kalau tumbuhan dia teksturnya agak sedikit kasar, sedangkan kalau tekstur dari serat hewan teksturnya lebih lembut dan halus. Nah, jadi serat dari hewan itu yang pertama dijelaskan adalah stapel ya, jenis stapel. Jadi stapel ini itu maksudnya adalah rambut dari si hewan tersebut. Jadi ada beberapa hewan yang memiliki rambut yang tebal. Jadi rambut yang tebal ini digunakan untuk bahan pembuatan serat. Contohnya seperti bulu kelinci, bulu domba, bulu alpaka maupun bulu unta. Tapi yang lebih banyak digunakan itu adalah bulu domba. Nah, ini gambar dari stapel hewan-hewan yang sudah Miss bilang tadi. Itu ada domba, ada unta, ada alpaka, dan lain sebagainya. Oke, yang kedua adalah serat dari filamen. Jadi filamen ini artinya adalah jaringan yang berasal dari hewan ya. Contohnya adalah ulat sutra. Jadi ulat ini akan membentuk yang namanya kepompong. Nah, jadi kepompong ini akan diambil serat filamennya, kemudian dibentuk menjadi benang, dan yang terakhir benangnya bisa dibuat untuk pakaian. Nah, ini dia gambar dari ulat sutranya, kemudian ada gambar kepompongnya, dan untuk pembuatan benang sutranya ya, atau alat pemintalnya. Cukup jelas ya nak gambar-gambar dari Miss ya. Oke, poin yang ketiga yang akan Miss jelaskan itu tentang karakteristik serat-serat yang udah Miss jelaskan tadi ya. Yang pertama adalah serat dari bahan selulosa atau kapas. Jadi ciri-cirinya yang pertama adalah mudah kusut. Yang kedua adalah tak terasa dingin. Yang ketiga adalah menyerap keringat, rentan terhadap jamur, tak mudah terbakar. Oke, yang kedua karakteristik berbahan sutra. Yang ketiga adalah serat berbahan wol ya. Ini dia Miss tampilkan ciri-ciri dari serat berbahan wol. Nah, itu dia materi yang Miss sampaikan hari ini. Jangan lupa dicatat ya nak. Ini ada sedikit tugas yang Miss buat. Coba dibaca baik-baik. Oke, jadi sampai di sini materi yang Miss sampaikan. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Miss tunggu hari ini juga. Dan sampai jumpa ke pertemuan berikutnya.